Siapa yang menghabisinya? Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Jadi sangat dekat ya. Dajjal itu hanya sebentar. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Di Suriah, di Damaskus, di Masjid Putih yang ada menara putihnya. Dan menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir, dianya adalah di Masjid Jami' Amawi, masjid peninggalan dinasti Bani Amawiyah yang ada menara putihnya, dan itu di Damaskus. Masjid itu sampai hari ini masih utuh, menaranya masih oke. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa turun nanti di Masjid Jami' Amawi, bukan Isa Habibullah yang di Jombang. Ngaku-ngaku Nabi Isa. Kalau ngaku Nabi Isa, tolong suruh cari Dajjal. Karena kerjaan Isa yang pertama membunuh Dajjal. Nah ini kaum muslimin, ketika Isa turun, khalas. Perlu diingat, Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi itu, ini Al-Mahdi kan menjadi raja, menjadi khalifah di sini. Dia keluar setelah Dukhan. Ini Al-Mahdi. Dari sini Al-Mahdi menyatukan dan memimpin seluruh umat Islam sedunia menghadapi hari-hari berat sampai dia ditolong dan dikuatkan oleh Isa alaihissalam. Lalu setelah melewati fase tanda besar kiamat yang keempat, masuklah masa-masa aman. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi sedang dikepung oleh Dajjal. Dajjal sudah selesai menaklukkan seluruh dunia. Dajjal sudah selesai memurtadkan banyak manusia. Dajjal ibadallah yang mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi sudah berhari-hari dengan orang-orang beriman terkepung. Dajjal dengan bala tentaranya di luar dah siap untuk mencincang Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada bersama Al-Mahdi. Isa turun di waktu subuh. Saat itu kumandang azan dan udah qamat. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata tertatap ke arah langit. Satu titik cahaya yang indah turun. Dua malaikat dengan bersayap sedang turun di tengah-tengahnya Nabi Isa, dan Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas bahu masing-masing. Turun dengan indahnya. Rambut Isa sebahu panjangnya, seperti orang baru mandi basah. Menetes-netes kelihatan. Wajahnya sangat rupawan dan sangat membuat orang jatuh cinta. Isa sangat indah. Turun. Ketika Isa turun, dua malaikat kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh. Isa menolak. Tidak, iqamat tadi untuk engkau. Sekarang adalah masanya engkau memimpin. Saya hanya pendamping engkau. Majulah, imamlah. Al-Mahdi pun menjadi imam. Selepas sholat subuh, mereka berzikir. Saat matahari terbit, gerbang masjid dihancurkan oleh Dajjal. Dajjal dengan penuh sombong dan angkuh, dengan bala tentaranya yang elit, sudah siap untuk menghabisi orang iman yang ada di dalam. Tapi sayang, yang paling ditakutkan oleh Dajjal sudah turun. Nabi Isa berdiri, langsung berhadap-hadapan dua tokoh legendaris akhir zaman ini. Isa melihat Dajjal, Dajjal melihat kepada Isa, melulung Dajjal di tempat. Melulung kesakitan seperti orang sakaratul maut. Sebab apa? Ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Isa yang menyebabkan Dajjal tidak mampu bertahan. Dajjal meleleh, kata Rasulullah, seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Wallahi, kata Rasulullah, kalau Dajjal bertahan di tempat berdirinya, pasti dia sudah akan menjadi cairan di lantai. Tapi Dajjal langsung lari dengan kekuatan yang dimilikinya, langsung menghilang. Tapi qadarullah, Isa Allah berikan kemampuan di atas Dajjal. Di mana saja Dajjal lari, kemana saja, Isa udah nunggu di situ. Hah? Mau kemana boy? Lari kemana saja udah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir di pintu Lud, Dajjal dibunuh oleh Isa. Pintu Lud ini di Palestina, ya, di Palestina. Saat Dajjal muncul di pintu Lud di Palestina, saat itulah Isa menghunjamkan tombak yang ada di tangannya. Jeritan kematian Dajjal terdengar di santero bumi. Setelah itu darah Dajjal dinampakkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman serta orang Yahudi melihat Isa mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Dajjal sudah mampus.
Orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi yang ada lepaskan senjata-senjata mereka.